Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa yang saya hormati Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdani, dan juga yang tadi memberikan paparan yang luar biasa bagus, Bu Mary Pangestu, dan senior kita Pak Sofyan Wanandi, serta seluruh keluarga besar pimpinan Apindo, ada semuanya, daftar namanya di sini saya tidak sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat, salam kemakmuran untuk kita semua. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah diberikan awalan yang sangat baik. Kami mengapresiasi roadmap yang dibuat oleh Apindo ini. Kita sudah baca, bukan hanya substantif, konstruktif, komprehensif, tapi juga applicable. Ini yang dibutuhkan di tempat kita. Kadang-kadang kita menyaksikan dokumen yang mempesona, tapi tak bisa dilaksanakan. Sementara kita membutuhkannya dokumen yang bisa dilaksanakan. Ada 13 sektor perekonomian, ada kalau saya lihat catatannya 74 pakar yang terlibat. It's a serious kebijakan. Dan 300 halaman kontribusi untuk Apindo untuk pemerintah. Ini akan menjadi bahan, Bu. Nah, tapi sebelum saya bergerak lebih jauh ya, berbicara soal ini, saya ingin sampaikan bahwa ini sebelum soal visi dan lain-lain, nanti kita diskusikan soal visi. Nomor satu, what's the job of a leader? Apa sih sesungguhnya tugas utama dari pemimpin? Tugas utama adalah mengambil keputusan, membuat keputusan. Dan saya rasa semua yang di sini adalah business leaders yang tahu persis. Your main job is to make decision. Pertanyaan berikutnya, how do you make decision? How do you make decision? Nah, saya sampaikan ini karena saya ingin sampaikan ketika saya bertugas di Jakarta, saya bertugas di kementerian, maka my main job is to make decision. Dan bagaimana ambil keputusan, saya sampaikan 4 hal. Satu, dimensi pertama adalah fairness. As a leader, you make a decision to serve fairness, menghasilkan rasa keadilan. Nomor 2, public interest. Itu dimensi kedua, decision yang serve public interest. Yang ketiga, dimensi ketiga adalah data, ilmu, knowledge, objectivity. Oke? Jadi ambil keputusan pakai data, pakai ilmu, pakai knowledge. Dan ini diuji seluruh dunia ketika terjadi COVID. Oke? Pada saat itu banyak orang mengambil keputusan tanpa mengandalkan ilmu pengetahuan, tanpa mengandalkan data. Yang keempat, baru peraturan, baru convention. Itu dimensinya. Nah, kami melihat dalam konteks ini itu cara mengambil keputusan yang kita buat sehingga apa? Ada predictability, ada consistency, karena ada dimensi dalam mengambil keputusan. Jadi itu hal yang kami ingin sampaikan di awal. Yang ini menjadi dasar untuk nanti mengambil keputusan-keputusan lagi di masa yang akan datang. Yang berikutnya, sekalian, adalah pendekatannya. Kami melihat di dalam memimpin kota, di dalam memimpin Indonesia, itu dibutuhkan bukan saja aspek baik dan tidak baik, tapi aspek value. Harus ada values. Values itu harus dipegang, karena values itu yang membuat kita selalu punya pegangan arah kemana kita akan bergerak. Kalau hanya baik dan tidak baik, dalam bahasa sederhananya menjadi pragmatis. Kenapa? Karena baik dan tidak baik. Dan itu yang membuat dalam bayangan saya, kenapa dalam kebijakan ada inkonsistensi. Karena yang hari ini disebut baik, nanti tahun depan ternyata bukan, ubah lagi supaya baik. Akhirnya menjadi inkonsistensi. Tapi kalau ada value, you can help to ensure ada konsistensi. Lalu yang berikutnya adalah pendekatannya. Pendekatannya kolaborasi, Pak Gita. Pendekatannya bukan bekerja sendirian. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Nah, itu harus dipegang benar-benar. Banyak orang punya kewenangan merasa punya pengetahuan. Jangan. Punya kewenangan itu you have authority to make decision. Tapi when you are making decision, you listen to all stakeholders. Dan itu artinya kolaborasi. Kolaborasi. Tanpa itu sulit. Keputusan yang diambil harus keputusan yang juga
dipertimbangkan semua. Nah, dalam konteks ini kami melihat kolaborasi pengusaha, entrepreneur adalah partner penting untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Partner penting. Karena di seluruh dunia ini entrepreneur lah yang menjadi penggerak mesin kemajuan, entrepreneurs. Dan di dalam entrepreneurs itu tentu ada skalanya, tapi keywordnya adalah dan pemerintah harus bisa memfasilitasi sehingga apa yang kita tuju tercapai. Nah, sekarang apa yang kita tuju nih Pak kita? Nah, sekarang saya masuk ke tuju. Ini cerita sejarah sedikit, ini bukan pelajaran sejarah, tapi saya ingin sampaikan fase kita. Kita ini semua dari seluruh Indonesia di sini. Ada yang dari Sawah Lunto, ada yang dari Sulawesi Utara, ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari mana-mana nih. Tapi kita satu bangsa, ditandai dengan satu bahasa persatuan. Kalau kita tidak punya satu bahasa persatuan, hari ini kita bicara dan pada penerjemah di belakang sana. Seperti Uni Eropa itu 28 bangsa, bahasa persatuannya bahasa apa di Eropa? 23 bahasa Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh dokumen di Uni Eropa itu harus diterjemahkan. Kita satu, ini satu bangsa. Yang kedua, kita berhasil menjadi satu negara tahun 45. Oke, kita bersyukur, obvious, tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Lalu kita belum satu NKRI, masih federasi, baru tahun 50 kita NKRI. Bung Karno mengatakan pada upacara 17 Agustus 1950, ini adalah proklamasi kedua. Karena sekarang mulai saat itu kita menyebut diri sebagai negara kesatuan, tahun 50. Tapi kita baru satu tanah, belum air. Wilayah Laut Jawa, Laut Arafura, selat-selat, Sulawesi itu adalah bagian dari perairan internasional. Belum satu tanah air, baru satu tanah. Juanda melakukan deklarasi tahun 57, tapi dunia baru mengakui tahun 82 dengan ada UN Clause. That's where we are today. Kita ini sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, satu tanah air. Sekarang kemana kita ke depan? PR kita adalah menjadi satu kemakmuran untuk seluruh Indonesia. That's our direction. Kita ingin Indonesia ini menjadi satu kemakmuran. Jangan yang makmur hanya di wilayah tertentu dan hanya di sektor tertentu. Tidak, karena itu dalam visi misi kami, nanti kalau boleh Bapak Ibu lihat, satu-satunya visi misi yang menggunakan dua dimensi. Satu dimensi sektor, ada pertanian, ada kesehatan, ada energi, itu sektor. Lalu dimensi yang kedua, teritorial. Kalimantan apa, Sulawesi apa, Nusa Tenggara apa, Jawa apa, Papua apa. Sehingga pembangunan itu tidak simetris seluruh Indonesia, pendekatannya sama. Tapi ada territorial base. Untuk apa? Untuk kita bisa membereskan PR kita ini. Perekonomian kita yang timpang. Ini kenyataan ini. PDRB kita nih kalau dilihat sini timpang. Bapak Ibu sekalian, kalau ini tidak dibereskan, saya mau ceritakan peristiwa Balkan. Balkan itu orang taunya adalah soal, atau bukan, majority taunya adalah soal konflik etnik. Oh ya, itu di ujung. Ada ethnic cleansing, itu di ujung. Sebelumnya, silakan lihat studi-studinya. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah yang luar biasa di Yugoslavia. Dan itu adalah antara Makedonia, Slovakia, Bosnia, Serbia, itu timpang, didiamkan, tidak diadres. Itu sama seperti apa? Mengeringkan hutan. Tunggu ada puntung rokok jatuh, terbakar hutannya. Kita harus address ini kalau Indonesia mau tetap satu, utuh kesatuan. Ketimpangan ini harus dihentikan. Apalagi bila kita masukkan SDM. Bila masukkan SDM, Bapak sekalian, SIPM Jawa dan Sumatera itu adalah 10 tahun lebih maju dibandingkan IPM di daerah-daerah lain. Jadi kalau Bapak Ibu, sebentar saya coba lihat filenya kebetulan. Jadi saya persingkat aja. Jadi di Indonesia, Jawa dan Sumatera
angka 69 itu tahun 2013, angka IPM-nya. Sekarang sudah meningkat menjadi 74. Di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Jawa, itu 69 tahun 2022. Artinya apa? Pakai iPad aja. Artinya apa? Artinya telah terjadi gap sepanjang 10 tahun. Ini slide-nya kemudian nggak muncul di sini. Jadi Jawa Sumatera 69 tahun 2013, seluruh wilayah Indonesia baru angka 69 tahun 2022. Bukan 4 poin, tapi 10 tahun. Nah ini gap kita. Artinya kita harus mendorong bagaimana kita bisa menggerakkan perekonomian kita untuk itu. Lalu, nah ini yang ingin kita kerjakan sama-sama. Kami sepakat dan ini akan menjadi fokus dari inkonsistensi kebijakan dan ketidakpastian hukum menuju konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Decision making yang tadi saya sampaikan. Dan ini keluhan yang disampaikan bukan hanya pengusaha domestik tapi internasional juga. Begitu bicara tentang Indonesia lalu mereka mengatakan sering sekali surat yang diterima itu tidak bermakna di luar kantor menerima surat itu. Terima surat izin itu tidak berarti langsung bisa jalan, akan ketemu segala macam urusan. Yang dalam bahasanya kita ini memiliki mekanisme isolasi yang sophisticated gitu untuk mencegah. Ini suara dari mana-mana objektif. Kemudian biaya logistik tadi sampaikan Bu Mary. Kemudian tenaga kerja kita harus digerakkan dari kualitas dan daya saing rendah menjadi tinggi. Dan ini tadi indeks pembangunan manusia yang harus serius ditangani. Kemudian kita merasakan ada tren deindustrialisasi selama beberapa tahun ini. Datanya menunjukkan soal deindustrialisasi, porsi industri di dalam perekonomian kita itu menurun secara signifikan. Misalnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB itu di tahun 2014 29%, di tahun 2022 16%. Jadi justru kita mengalami deindustrialisasi. Nah kita ingin mendorong reindustrialisasi, industrialisasi berkelanjutan. Nah ini beberapa agenda strategis. Satu adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan. Transparansi menjadi kunci di sini. End to end dari sisi policy making. Tapi kita ingin melakukan ini bukan semata-mata untuk mengejar target kecepatan. Tadi Bu Mary menunjukkan gambaran OSS. Kami di Jakarta mereform soal perizinan itu lintas periode gubernur. Dimulai 2012, itu baru tuntas 2022. Nggak bisa sekedar membuat aplikasi lalu mengasumsikan akan jalan, it won't work at all. Karena yang justru penting itu di belakang aplikasinya, bukan jadi aplikasinya dan bukan pada saat launchingnya. Yang penting itu pasca launching everybody's happy. Karena kalau launching happy, of course sebagai penyelenggara. Tapi sesudah launching muncul masalah. Kami sempat eksperimen soal ini, tapi nanti aja dah off record diceritakannya. Lalu kemudian yang ketiga, terkait dengan iklim, saya akan lompat aja. Tantangan mendorong reindustrialisasi, kita akan mendorong supaya usaha kecil yang sulit berkembang menjadi muncul berkembang. Kemudian persoalan pangan yang hari ini menjadi masalah, kita ingin dorong maju, apalagi sektor pangan adalah sektor menyerap tenaga kerja paling banyak. Kemudian ketimpangan antara wilayah yang tadi saya gambarkan, kita ingin mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru, bukan hanya satu pusat, tapi banyak pusat pertumbuhan baru seluruh Indonesia. Dan kedepannya kita harus mulai sekarang antisipasi what is challenges that are coming. Yang hari ini belum, tapi makin hari makin terasa. Satu adalah krisis iklim, kita sudah merasakan globalisasi yang luar biasa, yang makin luas, kemudian disrupsi teknologi, yuk selesai, dan soal urbanisasi. Nanti selanjutnya kita obrolin lewat diskusi. Itu aja dulu sebagai pengantar saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian.